Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Ika Wulandari. Menjelang akhir tahun, sepertinya operasi besar-besaran terus dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia tanpa henti untuk menangkap dan menjaring para pendatang asing tanpa izin yang berada di negara ini. Baru-baru ini saja ada ratusan orang yang tertangkap. Berita ini sudah sangat viral sehingga banyak media online yang mainstream di Malaysia ini memberitakannya. Dan saya juga membacanya melalui Facebook resmi milik Imigresen Malaysia dengan judul Kenyataan Media Jabatan Imigresen Malaysia 16 November 2023. Operasi bersepadu imigresen tahan 377 pati di Putrajaya. Kalau kita ke Putrajaya memang akan terlihat ya banyak sekali pekerja asing yang berseliweran di sana. Mereka biasanya bekerja dalam sektor pembersihan jalan, menyapu jalan, motong-motong rumput, motong-motong tanaman, menyirami bunga dan tanaman yang ada di sepanjang jalan di Putrajaya itu. Banyaklah di antara bangunan-bangunan Putrajaya yang indah-indah itu, di kanan kirinya terlihat banyak pekerja dari luar Malaysia semuanya. Nah, kemarin hal yang tidak disangka-sangka, mereka semua kena operasi. Padahal biasanya lepas-lepas aja nih mereka tiap harinya. Operasi penguat kuasa kali ini dinamakan Operasi Bersepadu, dijalankan pada tanggal 16 November 2023 yang lalu di Putrajaya. Operasi ini bermula pada jam 5 pagi, subuh-subuh loh. Petugas imigresen sudah bekerja. Mereka beroperasi di sekitar Jalan Putrajaya dan dilaksanakan secara bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ Malaysia. Operasi ini dijalankan dengan kekuatan yang besar. Ada seramai 110 orang pegawai imigresen dari berbagai pangkat dan juga dari bahagian penguatkuasaan dan juga bahagian pencegahan Atipsom dan AMLA dari Ibu Pejabat Imigresen Malaysia Putrajaya. Lokasi serbuan dan roadblock yang dijalankan pada pagi itu adalah di sekitar jalanan Putrajaya, tepatnya di 2 checkpoint pemeriksaan, yaitu di jalan utama pintu masuk ke Putrajaya yang dari arah Kajang ke Bangi. Tindakan penguatkuasaan ini diambil karena banyak sekali aduan dari masyarakat tempatan yang mengeluh mereka mencurigai terdapat banyak pati yang menaiki kendaraan atau bas pekerja tanpa memiliki pas atau dokumen pengenalan diri yang sah. Jadi setiap mobil yang mengangkut pekerja pada hari itu diberhentikan. Mereka disuruh turun dan diperiksa satu persatu penumpangnya. Dan dari pagi operasi ini dibuat, petugas imigresen telah memeriksa hampir 600 orang warga asing dan hasilnya seramai 377 orang pati telah terbukti tidak memiliki dokumen alias kosongan. Ini kalau kita lihat ya melalui foto-foto yang diposting oleh imigresen, para pekerja ini kebanyakan memakai seragam syarikatnya. Salah satunya bisa kita lihat adalah company Alam Flora, di mana syarikat Alam Flora ini bisa dikatakan sebuah company yang besar, yang terkenal di Malaysia ini. Biasanya kontraktor Alam Flora ini melakukan kerja-kerja pembersihan sampah, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keindahan alam, menjaga taman, dan sejenisnya. Saya juga pernah nih pakai jasanya Alam Flora dulu banget di sebuah acara besar yang pernah saya buat ya. Dulu saya buat konser, saya buat bazar, dan lumayan mahal juga nih ketika mau bayar Alam Floranya, mencapai Rp12.000 atau Rp13.000 gitu untuk membersihkan dan mengangkat sampah-sampah yang tertinggal di lokasi acara. Loh, ternyata kontraktornya Alam Flora ini memakai pekerja kosongan toh. Ya harusnya kan ini kontraktornya itu membuatkan permit ya untuk pekerjanya. Kan kasihan ini pada ketangkep begini dan nama Alam Floranya tentu saja jadi tercoreng. Orang taunya ya pokoknya Alam Flora aja, entah itu kontraktornya, entah itu hanya part-time. Kalau pakai seragam Alam Flora, iya yang dicap jelek ya Alam Floranya. Tentunya pada pagi hari itu mereka tidak menyangka ya akan ada operasi. Mereka pagi-pagi berangkat dari rumah masing-masing, sudah dandan, udah memakai seragam, menuju ke tempat kerjanya. Siapa yang bisa menebak? Taunya mereka tertangkap di tengah jalan. Mereka yang tertangkap ini berumur di antara 25 hingga 55 tahun dan saat ini telah ditahan atas berbagai kesalahan. Dari 377 orang yang tertangkap itu terdiri dari 250 orang adalah perempuan dan 127 orang pati adalah lelaki, yang kesemuanya terdiri dari warga negara Bangladesh, Nepal, Myanmar, Indonesia, Pakistan, India, dan Sri Lanka. Memang tidak disebutkan berapa orang dari per negaranya ya. Namun jumlah 377 orang ini adalah jumlah yang sangat besar. Berapa banyak lori imigresen coba yang dipakai pada pagi hari itu untuk mengangkut hampir 400
orang. Dan tentu saja dengan adanya hampir 400 orang ini tiba-tiba masuk ke sebuah depo, kita bisa bayangkan seperti apa sumpeknya dan padatnya depo tersebut. Bukan merupakan tempat yang nyaman untuk kita tempati walaupun hanya 1 hari. Apatah lagi jika tertangkap seperti ini, bisa berbulan-bulan lamanya. Antara kesalahan yang dikenal pasti ialah tiada dokumen pengenalan diri alias tidak punya paspor, kesalahan tinggal lebih masa, dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Saat ini kesemua tahanannya telah ditempatkan di Depo Imigresen Semenyih, Selangor untuk tujuan siasatan dan tindakan proses hukum lebih lanjut. Kemudian Jabatan Imigresen Malaysia mengingatkan kepada semua majikan supaya tidak mempekerjakan pati, dan sekiranya para majikan masih saja tidak peduli dan tetap menggunakan pati sebagai pekerjanya, masih degil, majikan akan dikenakan tindakan tegas, yaitu ditangkap dan akan didakwa di mahkamah dengan tuntutan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Jika didapati majikan bersalah, majikan akan dikenakan hukuman dengan denda maksimal Rp50.000 atau penjara tidak lebih dari 12 bulan atau kedua-duanya sekaligus bisa dikenakan bagi setiap 1 orang pati yang dipekerjakan. Jika dia, majikan itu, terbukti ada banyak pekerja asing tanpa izin yang dia pekerjakan, ya tinggal dikalikan aja tuh berapa dendanya dan berapa lama masa kurungan hukuman penjaranya. Oke, itu tadi adalah sekilas info pada hari ini, dan ada yang tanya, Kak, kalau saya mau ke Putrajaya untuk mengurus kompaun dan di tengah jalan ada operasi, apakah saya akan ditangkap? Jawabannya tidak, Anda tidak akan ditangkap. Jika tujuannya adalah untuk membayar kompaun, kan Anda itu sudah punya buktinya ya mau bayar kompaun, ada paspornya, ada tiket pesawatnya, punya STO. Jadi insya Allah Anda pasti dilepas jika ada roadblock di tengah jalan. Tinggal bilang aja dengan polisnya, Tuan, saya nak pergi Jabatan Imigresen Putrajaya, nak buat proses bayaran kompaun. Insya Allah dilepas, tinggal tunjukkan saja semua dokumen-dokumen yang kita bawa pada hari itu. Baik, sekian informasi mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, tenang. Kayaknya nggak enak pakai bantal, nggak usah lah.